Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jumpa wabarakatuh. kembali di Cak Koja, Cakap-Cakap Konstruksi Baja. Ini podcast Indonesian Society of Steel Construction. Alhamdulillah hari ini kedatangan idola saya. Ini idola saya di Baja ini. Beliau ini, saya nggak usah panjang lebar, semua udah pada tahu. Beliau ini, saya bingung sebutnya apa ya. Tapi kalau di SSC beliau ketum kami di periode kedua ini SSC. Beliau juga pengusaha baja, tapi ustadz juga ini. Saya harus banyak belajar. Bapak Haji Budi Harta Winata. Apa kabar, Pak Haji? Baik, Mas Kodrat. Alhamdulillah. Saya perkenalkan juga ini Mas Kodrat ini wakil sekjennya ISSC. Sekaligus hostnya. Hostnya tuh. Pak Haji kan guest. Ya, hostnya podcast di sini. Nanti kita akan bikin podcast. Walaupun ini asosiasinya konstruksi baja, tapi tetap saya bilangkan orang hidup itu harus bermanfaat buat orang banyak. Jadi jangan juga kita bahas baja mulu juga enggak. Ya. Kita banyak bahas terutama tentang hubungan karyawan dengan bosnya. Ini hari ini kita mau bahas hari ini kan, karena ini betul. Ini sebenarnya ini hal yang penting yang kita bicarakan dan banyak yang kita lupa dengan hal ini. Kalau saya bilang mah kita ini hidup sebenarnya tinggal memilih. Mau jadi karyawan yang baik atau mau jadi pengusaha yang baik. Karyawan baik atau pengusaha yang baik. Sama aja tujuannya. Orang jadi pengusaha mencari uang banyak, pasti dia buat keluarganya. Betul. Biar keluarganya bahagia, kan begitu. Jihad. Ya, orang jadi karyawan yang baik, kerja keras, ya kan, untuk menghidupin keluarga. Tentu. Tapi itu kan tinggal memilih aja. Mau jadi karyawan yang baik atau pengusaha yang baik, hasilnya sama. Nah, ya kan? Hasilnya sama kalau sama-sama baik. Ujungnya ya. Pak Haji, Pak Haji, ini kita bahas hari ini spesial untuk karyawan baik atau pengusaha baik. Tapi ya saya mengikuti Pak Haji ini. Saya dulu kerja di perusahaan pabrik baja. Terus tiba-tiba ada satu di medsos yang cukup viral saat itu utamakan sholat. Nah, tapi saya coba pelajari belakang. Ternyata Pak Haji ini dulu karyawan ya Pak Haji? Oh iya, karyawan. Sama dong dulu. Sama, makanya begini. Gimana Pak Haji? Begini ya, perjalanannya Pak Haji. Sebenarnya konsepnya begini. Ini kalau kita ceritakan 2 jam nggak selesai nih. Tapi saya kasih clue-cluenya aja begini. Ini buat karyawan juga wajib dengar nih. Buat karyawan dulu nih. Kan kita karyawan dulu. Karyawan. Gitu. Sebenarnya kita kerja nih Pak. Saya tuh punya prinsip begini nih. Jika kita kerja gajinya 3 juta. Oke. Tapi mestinya kita ini gajinya 6 juta loh. Kok bisa? Mestinya, karena maksudnya gini Mas Murat, kita ini digaji 3 juta. Oke, kita terima buat gaji 3 juta. Diterima tiap bulan 3 juta. Betul. Tapi kita kerjanya kayak orang gajinya 6 juta. Melebihi dari gaji. Melebihi. Oke. Ya kan? Iya. Melebihi. Jadi waktu kita dulu waktu mudanya tahun 99 gitu. 95 6 itu saya waktu kerja. Kita kan gajinya flat tuh. Segitu aja. Pokoknya ya namanya staf kantor ya gajinya segitu mau pulang kita tender mau pulang jam 3 jam 4 mau nggak ada tender nggak ada proyek juga sama gajinya sama tetap segitu. Mau kita kerja sampai pagi juga gajinya tetap. Yang tadi saya bilang gaji kita ini 3 juta tapi kita ini kayak orang kerjanya mestinya gajinya 6 juta bahkan mungkin 9 juta kalau sampai ada tender ya kan sampai pagi kan gitu. Pagi, tapi kita terimanya segitu tapi kita tetap kita kerja keras. Saya bilang ente mah gak usah takut Ji, ya kan? Itu Allah akan ganti itu. Allah akan ganti. Sisanya itu. Jadi sisanya yang 3 juta atau 6 juta. Itu tabungan, Pak. Nabung jadi. Tabung itu tabungan. Nah ini saya belum paham nih. Ya kan? Ini kuliah nih, teman-teman. Kan? Ini tabungan nih, ya kan? Gitu loh. Tabungan kita. Nih Pak I semua nih, ya Wahyu nih. Sebenarnya gaji lu berapa sih? Anggap 3 juta tadi. Tapi saya ini mestinya gajinya nih 6 juta, 9 juta. Apa kita digajinya 3 juta. Iya. Tetap kita kerja. Kerja kita, nggak usah takut. Sisanya itu Allah akan ganti, Pak. Nah, ini.
Ini. Sama kayak seperti saya dulu ya, kita kerja dulu tahun 90-an itu kan sampai pagi, Pak. Nggak ada lemburnya, Nggak ada lembur. Nggak ada. Paling mau makan, ada. Enggak juga. Nggak dikasih makan juga. Tapi kita tetap ikhlas. Nah, itulah yang menjadi tabungan kita sebenarnya. Dan sampai saat ini. Sekarang mungkin ngambilnya. Sekarang ambil. Tabungannya sudah diambil ini. Nah, kebalikannya juga nih, Mas Kodrat. Ya. Ada orang gajinya 6 juta. Oke. Tapi kerjanya dia 3 juta. 3 juta. Nah, Oke. saya takutnya nanti Allah ambil juga. Teman-teman hati-hati ya. Nah, ya kan, ya. Hati-hati nih. Ini Yang terimanya lebih, Prinsip dasar nih ya. kerjanya kurang, bisa Prinsip dasar. diambil sama Allah. Bisa diambil sama Allah tuh. Oh, dibilang minta. Iya kan, gitu loh. Makanya kerja mah jangan banyak ribetnya sebenarnya. Kerja aja. Kerja aja. Tuh, waktu kita melamar kerja, Mas Kodrat dulu kerja, kan pasti nggak mungkin ditarik dari luar pagar sana kan. Enggak. Yuk datang pakai baju putih biar Rapi, ya kan? Latihan dulu depan cermin kita kan. Kadang baju. kita bilang nggak apa-apa, saya digaji berapa, yang penting saya kerja Yang gitu. penting ada pengalaman, ada Ya, kerja, ada income, iya ya kan? Kan gitu Betul, kan. Pak Ji. Betul, Pak Ji. Nah, biasanya hari pertama rapi, Iya. kedua rapi, sebulan masih rapi, 3 bulan masih On rapi. time masuk, ya kan? Udah 1 tahun, mulai kena Mulai, virus tuh. Nah, mulai. kita jangan sampai terjadi kayak gitu tuh. Jangan sampai tadi saya bilang, gajinya 6 juta, Kerjaan, cuma tapi 3 juta. kerjanya cuma 3 juta. Yang dilakukan cuma, that is lu mengeluh aja dah. Hati-hati ya. Nah, ya kan? Hati-hati semuanya ini. Karena semua orang kerja ini, Eh. itu udah punya akadnya udah pasti di depan, nggak Betul. mungkin. Ya kan? Akadnya tuh Depan. begitu. Shake hand-nya. Nggak mungkin kita kerja, tadi saya bilang kamu ditarik di luar, oh kerja lu di sini, nggak ada. Ya kan? Tapi kebanyakan kita, ya kan, kerjanya banyak yang mengeluh nih. Iya. Ya kan? Betul. Kurang bersyukur. Makanya kita balik lagi nih. Kita yang bersyukur. Kalaupun kita kerjanya cuma 3 juta katanya. Tapi kita kerjanya kayak orang gaji 6 juta. Makanya begini deh. Sekarang nih Pak I sama Mang Rodat. Iya. Kita satu kertas begini. Saya bikinin deh. Saya kemarin di Banyuwangi itu kan saya ada perusahaan Travel ya? travel rental mobil Iya, itu. betul. Ya kan? Banyak usahanya. Saya bilang nih sama sopir saya. Ah. Sopir nih gue bilang. Ya. Nah, nanti mungkin teman-teman semua menerjemahkannya ini. Ini kertas putih nih. Ya. Kamu bagi 2 nih. Ya. Sebelah kiri ini kerjaan yang Memang dikerjakan. tak disangka-sangka. Oh, tak disangka-sangka. Artinya di luar job. Di luar job scope kita. Oke. Nah, kanan ini adalah rezeki yang tak disangka-sangka. Oke, bikin 2. Kita bikin satu tahun lah tulis nih. Nanti sekarang tanggal berapa nih, Pak I? Sekarang tanggal 28. 28. Sorry, 30. 30. Bukan karyawan sih. 30 Juni ya 2024. Pas. 22. Nanti kita ketemu lagi Pak ini 2023. 2023. Nah, ya kan? Pak I lah ulang nih. Pak I kan kerjanya IT nih. Ya kan? Wah, apa aja dia? Apa aja di kerjanya? Semua ya. Katanya office boy-nya kadang masuk kadang enggak tuh. Kan gitu. Ya Pak I. Gitu. Ini contoh saya yang mobil aja dah. Iya. Mobil. Saya bilang sama sopir saya nih, lo nyuci mobil itu kalau ke tempat cuci mobil bayar berapa? 50.000 kan? Betul. Ya Itu kan? diangkat 50.000. 50.000 kan? Ya. Saya bilang sama sopir saya, ini kerjaan yang tak disangka-sangka. Oke. Kenapa bukan kamu aja yang nyuci? Baru nyuci itu biasanya 50.000, kamu tulis gajimu 100.000. Itu yang di pojok sini. Ya maksudnya sini tulis kan? Sisi satu lah. Hari ini tanggal 30 Juni saya nyuci mobil. Kan bukan kerjaan saya tuh. Betul. Kan saya harus digaji dong Pak. Betul. Berapa gajinya orang nyuci mobil? Karena keluar keringat ini segala macam. 50.000 kan? Ah. Tulis aja Mas Kodat. 50.000. 50.000. 2 hari lagi saya mungkin nyuci lagi. Tanggal 2 Juli. Tanggal 2, 20.000. 20.000. Jumlah dalam 1 tahun, Anggaplah berapa gitu. ya kan? Ini kerjaan tak disangka-sangka, ya kan gajinya berapa, ya kan? Tapi mesti fair juga saya bilang anak-anak nih. Kan dia suka nganterin orang bule itu Betul. dari Tambang iya, ke iya. Bali, ke Surabaya. Dia ngasih tips nggak tuh? Kadang-kadang pakai dolar lagi kan karena Tip. belum tuker. Ngasih tips tuh. Oke. Nanti kita hitung-hitungan setahun kemudian
Berapa itu totalnya? Lebih banyak kamu dapat rezeki tak disangka-sangka atau kerjaan tadi yang tak disangka-sangka. Itu belum dipraktekin tuh. Udah ya di travel dipraktekin. Sekarang udah pada tulis anak-anak. Baik, ikut tulis baik. Kan? Tulis ya. Nah sekarang yang di sini nih yang di kantor ISSC nih. ISSC. Kantor ISSC. Kantor ini bikin sekarang di kantor ini. Pak I mestinya Pak I datang pagi nih. Ya. Jam 8 ya Pak. Jam 8 lu kerja. Datang. Lu kalau datang setengah 8 lu ngepel ruangan ini ada gajinya nggak mestinya? Ada dong mestinya. Ada keringet keluar ya kan, hitung lah gitu. Hitung aja lu tulis. Ya kan, hitung baik. Tulis. Pak Sekjen datang, bikin kopi, anggap tulis 5.000. Tulis, ayo kita melayani orang Pak. Melayani orang. Lo ada Sekjen datang, ada tamu datang. Walaupun itu kan bukan kerjaan saya. Tapi lu bisa lakuin kerjaan bukan tadi dari akad lo kau sebagai administrasi, tapi lu bikin tidak disangka-sangka. Jadi pekerjaannya OB kita ambil, ya kan? Operator toilet tadi kita yang bersihin, Pak. Betul. Itu kan ada gajinya mestinya, Pak. Ya. Lu nggak usah takut, Pak. Itu akan ada gajinya. Lu tulis Pak Ida. Mana anak-anak admin sini? Tulis gaji office boy 1 hari itu berapa, saya pernah ngerjain dalam 1 bulan itu 300.000 nggak bilang. Kamu komplain sama saya Pak, kalau kamu juga nggak dapat rezeki tak disangka-sangka lebih dari 300.000 itu. Praktekin. Tapi bener lo jujur. Kan kamu kan nggak tahu nih. Tiba-tiba di kantor ini datang Pak Budiarta, Pak Budiarto. Oh, yang saya Budiarta, Pak Budiarto kan. Ada Agus Budiarto. Agus Budiarto itu kan pengusaha konstruksi baju juga. Betul. Ngeliat, Pak I rajin nih katanya nih, ya kan. Dia kasih nih Pak I, saya habis dapat proyek. Jangan-jangan bukan nggak pernah 300.000 kali ngasih orang-orang itu kan. Bisa 500.000 Pak I. Ya kan. Jadi saya bilang tadi orang cari lemburan, benar nggak lu lembur dulu? Tanyakan pada diri sendiri. Saya dari dulu nggak mau ada lemburan, lah saya gaji flat aja dah. Itu Pak Haji udah jalanin. Udah lah, kan saya ngambilnya sekarang. Pak Anennya sekarang. Ada orang yang pura-pura lembur karena dibayar lemburnya, pura-pura. Padahal nggak ada kerjaan juga. Nggak ada kerjaan juga. Itu tadi itu kembali lagi ke Persib tadi. Gaji 6 Ketika juta. gajinya 6 juta, tapi kerjanya 2 juta cuma 3 juta. juta. Nah itu yang habis tuh. Hati-hati ya teman-teman ya. Gitu loh. Jadi ketika kalian nanti umur di atas 30, tabungan kalian nggak ada tuh. Nggak ada. Malah Karena bangkrut. memang Bangkrut. karena kalian tadi pada saat kerja umur 20 sampai 30 tahun nggak punya tabungan tuh. Kerjanya bukan tabungan kerja lebih, tapi kerjaan kurang. Kan kalau kita main proyek, kalau ada kerjaan diambil Pak. Kalau kerjaan lebih kan pasti dibayar. Tambah. Nggak mungkin kalau lu kerja lu lebih Allah nggak akan ganti. Iya kan? Masalahnya sekarang nih sebenarnya pada saat Mas Kodrat dulu kerja, lu berapa? Gua dulu bos. Nah bukan kita menyombongkan diri nih. Saya dulu kerjanya itu Erickson halte. Oke. Jembatan penyeberangan. Ya. Gaji gua flat Pak. Mau berapapun nggak kerjaannya ya segitu aja udah gajinya. Gua di Pluit tuh di Mall Pluit Sampisan itu ada bikin gedung apa ya? Berapa lantai tuh? Kok kerjanya kan siang sampai malam sampai pagi. Kadang saya tidur di situ di bed. Kalau dihitung lembur berapa ya? Kalau lembur berapa itu? Cuman saya nggak pernah mempermasalahkan lemburan saya itu. Dan nggak pernah saya benar. Akhirnya ya alhamdulillah dari semua teman-teman saya kerja itu saya yang paling mentas duluan. Lulus. Saya yang udah punya perusahaan sendiri. Lulus dari karyawan menjadi pengusaha. Tapi tadi karena gaji saya lebih pekerjaan saya itu lebih dari gaji saya yang didapatkan. Ya kan? Masya Allah. Ini dulu makanya teman-teman nih, ya kan. Kadang banyak juga orang bekerja. Ya. Kan kita belajarnya kerja itu jadi ibadah. Betul nggak? Betul. Ibadah loh kerja itu. Cuman masalahnya kerja kita ini jadi ibadah apa enggak? Ya. Dan tempat kerja kita itu tempat ibadah kita. Jangan. Ya kalau kita memang kita bekerja dari jam 8 akadnya sampai jam 5 adalah bekerja, bagus. Jangan sampai, ya kan? Ini ya kan? Nah, kita yang tahu nih, Pak. Iya. Ya kan? Kalau introspeksi ketawa itu artinya kan diri sendiri ternyata pasti begitu ya. Jangan sampai, ya kan? Kita bekerja
Jam 8 sampai jam 5 ada setengah jam atau 15 menit kita main medsos. Korupsi waktu. Kayak pertanyaan saya, kalian jadi karyawan pernah nggak minta maaf tiap tahun sama bosnya? Saya lakukan tiap tahun. Benar, saya kalau udah mau lebaran nih, saya datang ke mejanya. Ya. Pak Bambang itu kalau lihat ada bos saya. Pak Bambang. Hai Pak Bambang. Ya. Saya bilang, Pak, saya minta maaf, Pak. Minta maaf apa lu katanya? Ini seriusan Pak Haji? Iya. Lu kenapa lu katanya? Salah apa? Iya, tadi ya saya kan kerja sama Bapak. Ya. Takut saya lah ada salahnya, Hilaf. ada hilapnya, ada waktunya yang kepake buat saya main. Ngomong saya, lu kan nggak begitu, Bud. Ya udah salaman dulu, Pak. Gua salaman, Bos. Kosong kok. Nah, masalahnya ini beliau berkaca-kaca nih, guys. Guys, kalau di Zoom ini beliau berkaca-kaca nih. Jadi berat itu. Real ini fakta ini. Berat itu loh. Lo kerja nih. Itulah kerja, kenapa orang dibilang kerja itu ibadah, Pak. Kalau kalian melakukan pekerjaan itu memang dengan benar itu ibadah. Tapi lo kalau kerja nggak benar, Ya Allah. yang lu cari apa sih bos sebenarnya? Itu, Pak Haji. Ya kan? Lu katanya kerja buat kita supaya anak kita, istri kita bahagia. Tapi banyak orang kan nggak bahagia. Nah itulah. Jangan-jangan itu tadi. Nah ini Yang baru kita kerjaan bahas kurang. adalah ya kan menjadi karyawan yang baik nih. Jam berapa kah ini? Oh udah mau maghrib juga setengah ya. Masih ada 10 menit lagi. Nah ini Ah. mau utamakan sholat. Ini jargon, bukan jargon, Iya. tapi itu pasti Pak Haji. Nah Nggak itu sembarangan nanti pasang, kita kan? bahas lagi itu satu bab Ada lagi. sesi lain ya? Satu bab lagi. Kita Ada sesi lain, guys. satu bab lagi ini masalah ya Utamakan kan sholat. jadi karyawan yang baik dulu dah. Oke. Selesai ini Prinsipnya dulu. gitu. Jadi prinsipnya gitu lah. Nah, kita Pak, ya kan. Ya, saya ulangin nih. Pengusaha yang baik itu, pengusaha yang sukses itu, dia adalah mantan dari karyawan yang baik. Pengusaha sukses, Pengusaha yang mantan- baik pengusaha yang baik dan sukses dan sukses itu adalah mantan, mantan karyawan yang baik yang baik dan bertanggung jawab. Gak mungkin kita bekerjanya selengean kita mau jadi bos. Gak bisa. Ya kan? Pertanyaan saya, waktu kita jadi karyawan, sudah berapa bos yang kita bikin kaya? Nah, Saya alhamdulillah 3 bos saya dulu saya kerja. Yang terakhir dari dia rumahnya di Melati Serpong, bos melatih Serpong, udah bisa pindah. ke Pantai Indah Kapuk. Berarti kan kita membuat ini kan. Saya suka bilang sama karyawan saya, keberhasilan lu itu adalah ketika kamu bilang beliin Pak Haji Land Cruiser, kita yang cariin duitnya. Itu ya kan. Bukan dengan gibahin Pak. Ya kan? Jadi kita karyawan ini, ya kan? Itu dosa yang diazab duluan di alam kubur. Kita gibahin bos, apa ya nih kok kerja di sini nih kan. Betul Pak Haji. Lah emang dulu akadnya bagaimana dulu akadnya bekerja itu? Iya, Ustaz. Betul Pak Haji. Akadnya dulu lu gimana? Kadang-kadang lupa sama apakah Kadang kita sendiri nih karyawan yang menyalahi akad-akad itu. Iya, betul. Tapi kita melakukan pembelaan, kita ngomong sama teman meja sebelah, kita ini tertindas. Kita dizolimi. Kita dijolimi. Waduh, hati-hati nih ya. Kita benerin dulu nih. Bener-bener. Benerin prinsipnya dulu nih. Ingat akad dulu. Tapi selama tadi saya bilang, ketika kita bekerja gajinya 3 juta, tapi yang kita hasilkan ini gajinya mesti 6 juta, kalian nggak usah takut. Makanya Pak I suka saya bilang, lu kerja ikhlas aja Pak. Sebenarnya gaji IT ini berapa sih sebenarnya? Ya. Tinggi misalnya gitu. Lu dikecil, lu tenang aja. Lu kerja ikhlas aja. Allah yang Jangan-jangan Allah lagi menguji ini lo, ini sebenarnya ini lo suruh menabung sebenarnya. Gitu maksudnya. Jadi, ini pelajaran begini ini ya kan. Ya. Jarang kita dapat. Betul. Tapi saya sudah pernah lakuin. Menjalankan. Nah, artinya kita ulangin lagi ya tadi. Ya. Kalau kita mau usaha, Oke. ya kan? Ini usaha nih. Pasti semua orang kan karyawan kan pengen usaha nih. mau. Pastikan kita, ya kan, pernah menjadi karyawan yang baik dulu, Pak. Dan kalau memang usaha ini kan
saya bilang ya orang usaha itu kan 10 tahun baru dia lamsam kalau mobil itu. Di bawah 10 tahun tuh capek Pak bisnis itu Pak. Jatuh, sandung. Dan harus istiqomah selama 10 tahun itu. Istiqomah 10 tahun? Iya. Karena orang punya usaha itu kayak orang punya anak. Oke. Iya kan? Mas lihat punya anak diidam-idamkan dulu kan? Betul. Diidamkan, pengen saya punya anak. Doa. Setelah itu ngidam, hamil. Oh hamil kan capek itu 1 tahun tuh. Itulah proses kita membuat perusahaan 1 tahun kita ngurus urusan sana sini ya kan. Bikin, pas udah keluar jadi anak, jadi perusahaan, kalau bisa langsung tidur nyenyak. Malam-malam anak lu nangis Pak Bang. Sama kita bikin perusahaan, capek kita mesti cari kerjaan ke sana kemari. Bayar gaji karyawan, hutang kiri, hutang kanan kan begitu kan. Nah, anak baru 1 tahun, perusahaan 1 tahun. 1 tahun bisa apa anak? Masih digendong-gendong lagi. 5 tahun dia agak mendingan. Sudah mulai bisa. Dia bisa jalan. Bisa, tapi kan mesti dipegangin, nggak bisa dilepas biar nggak jatuh. Nah kalau udah 10 tahun, biasanya udah jadi. Coba aja bikin gado-gado tuh yang depan enak tuh karena dia udah lama jualan di situ. Betul. Bukan karena sehari 2 hari. Langsung jadi, langsung laris. Mana aja tuh, kok jadi pengen gado-gado yuk. Gado-gado. Beli yuk yang itu masih ada ayo. Ya kan? Karena enak dia, karena dia udah jualan lama, orang udah tahu di depannya kantor kita di Grand Signature ini ada tukang gado-gado enak. Sama juga, saya bilang makanan itu bukan enak bagaimana, karena kita makan dari kecil Pak, makanya dia enak. Oh bilang oh ini mie ayam ini enak nih, karena makanya dari kecil. Betul. Dan mereka sudah bikin usaha lebih dari 10 tahun. Itu. Kuncinya istiqomah 10 tahun. Ya inilah mungkin teman-teman, ini baru kita bahas tentang menjadi karyawan yang baik ini. Ini banyak yang dibahas tapi ya nanti waktunya panjang. Siap Pak Haji. Mudah-mudahan kita punya waktu. Kita itu kan yang dibawa sampai ke akhirat nanti kan 3. Apa itu? 1, anak yang soleh dan soleha. Soleh. Anak kita masih kecil Ji, ya kan? Ya mudah-mudahan jadi anak yang soleh sehingga bisa mendoakan kita semua. Amin. Kedua, harta yang kita sedekahin ke Allah Subhanahu wa taala, bikin jalan Allah gitu. Ketiga tadi ilmu yang bermanfaat. Nah, karena ini bagian dari ilmu bermanfaat, mudah-mudahan ini menjadi amal jariah kita, amal pahala kita. Amin, dan semoga apa yang kita utarakan hari ini bermanfaat buat orang banyak. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat buat orang Walaupun lain. ada salah kata-kata kita minta maaf, ya kan, karena kita ini juga bukan motivator, bukan salah kata kan begitu kan gitu. Bukan tapi inspirator. Kita ini adalah eksekutor. Gitu. Sekian dari saya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum. Saya Budi Hartawinata. Ini Kodrat Satriawan. Di balik layar ada Mas Pai yang istiqomah tadi bekerja ya. Insyaallah baik. Sukses. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.